Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita meskipun mati lampu, nggak ada masalah. Yang penting suara saya bisa didengarkan. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang kesalahan-kesalahan di dalam ibadah Jumat. Saya akan membahas hanya sekitar 10 kesalahan. Yang pertama adalah meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur syar'i. Yang kedua, meninggalkan sholat Jumat karena alasan sebagai pengantin baru. Yang ketiga, tidak menuju kepada Jumatan di awal waktu pagi. Yang keempat, hadir pada Jumatan pada saat imam sudah datang. Yang kelima, tidak memperbanyak sholat sunnah pada saat duduk di masjid menunggu imam datang. Dan yang keenam, tidak mandi untuk Jumatan. Dan yang ketujuh, menunggu adzan selesai baru melakukan tahiyatul masjid. Ini juga kesalahan. Yang kedelapan, sibuk dengan beberapa urusan pada saat khutbah sedang berlangsung. Nah, urusan apa saja akan kita bahas insyaallah. Yang kesembilan, bicara dengan selain imam pada saat khutbah berlangsung. Dan yang kesepuluh adalah tidak menghadap kepada imam pada saat khutbah berlangsung. Itu 10 kesalahan yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada malam hari ini. Dan kita mulai dari kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan meninggalkan Jumatan tanpa ada udzur yang syar'i. Di dalam kitab Akhta'ul Musallin karya Syekh Masyhur, beliau menyebutkan di dunia ini biasanya orang tidak ikut Jumatan itu ada beberapa alasan yang tidak syar'i. Misalnya orang yang suka sepak bola, ya, karena hadir di dalam pertandingan sepak bola sebagai penonton atau sebagai anggota sepak bola, maka akhirnya dia meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini kata beliau menegaskan ini sebenarnya termasuk dari taktik orang-orang Zionis di dalam menyesatkan umat Islam dari agama Islam mereka. Dan diketahui bahwasanya ini merupakan taktik Zionis karena pernah ada seorang anggota Zionis atau seorang pemimpin Zionis yang di dalam ceramahnya menyampaikan hal ini. Ya. Kita sibukkan umat Islam dengan beberapa riyadhah. Riyadhah itu artinya adalah olahraga-olahraga yang menyebabkan mereka akan meninggalkan ibadah atau agama Islam mereka. Kemudian alasan yang berikutnya, kata beliau, salah satunya adalah para polisi yang menjaga presiden atau para amir-amir atau para pemimpin-pemimpin. Jadi pemimpinnya melakukan sholat Jumat, sementara di situ ada polisi yang bagian menjaga, yang tidak ikut sholat Jumat. Sholat Jumat selesai, baru mereka sholat. Nah, ini adalah kesalahan. Karena tidak boleh seseorang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur yang syar'i, dan ini tidak merupakan udzur yang syar'i. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada satupun polisi yang menjaga beliau. Ya. Di masa Khulafaur Rasyidin juga nggak ada semuanya ikut sholat Jumat. Maka tidak benar kalau para polisi meninggalkan sholat Jumat dengan alasan ini. Ini alasan yang tidak syar'i. Kemudian kesalahan yang kedua, adanya fatwa yang salah yang membolehkan para pengantin baru untuk tidak Jumatan. Ini fatwa ini saya pernah mendengar sendiri dari seorang syekh dari Yaman. Ya. Beliau berpendapat tidak ada masalah seorang yang baru saja mengantin baru, ya, dia meninggalkan sholat jamaah dan juga tidak apa-apa meninggalkan sholat Jumat. Ini fatwa yang salah. Sholat Jumat dan sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan udzur yang syar'i. Nah, pengantin baru ini bukan merupakan udzur yang syar'i. Karena pengantin baru itu ditinggalkan untuk sholat bisa, nggak ada masalah. Kecuali kalau ada orang sakit. Kalau ditinggalkan khawatir nanti akan kesakitan dia. Tidak ada yang melayani dia. Maka boleh untuk kita tidak sholat di masjid karena merawat orang yang sakit. Ya. Tapi pengantin baru tidak seperti itu kondisinya. Ditinggalkan sebentar bisa. Ya. Maka ini termasuk fatwa yang salah. Nah, kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata meninggalkan ibadah Jumat itu sangat keras sekali ancaman dari Nabi. Saya dapatkan minimal 3 hadis. Hadis yang pertama mengatakan siapa yang mendengar adzan Jumat
kemudian tidak menghadiri ibadah Jumat itu sampai berulang 3 kali, maka dia mendapatkan 2 hukuman dari Allah. Yang pertama, hatinya distempel oleh Allah sehingga tidak mudah untuk menerima hidayah. Yang kedua, qalbuhu qalbu munafik. Hatinya dijadikan oleh Allah sebagai hatinya orang munafik. Ini hadis riwayat Baihaqi dan hadisnya sahih. Yang kedua adalah perkataan Ibnu Abbas, ya. Jadi bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan ibadah Jumat sampai 3 kali berturut-turut, bukan berselang-seling tapi berturut-turut, maka sama dengan dia itu sudah nabadal Islam, sudah melemparkan agama Islam di belakang punggungnya, sudah tidak peduli lagi dengan agama Islam. Ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, tapi bukan sabda Nabi. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang meninggalkan ibadah Jumat secara sengaja, maka dia harus membayarkan 1 dinar sebagai sedekah. 1 dinar itu kalau dirupiahkan di Indonesia sekarang ya sekitar 2,5 juta. Kata Nabi, kalau nggak punya duit 2,5 juta gimana? Maka dia mengganti dengan setengah dinar alias 1.250.000, ya, sekitar itu. Tapi para ulama mengatakan hadis ini meskipun sahih, tapi perintahnya tidak berhukum wajib, tapi hanya sunnah saja. Ya, disunnahkan bagi orang yang meninggalkan ibadah Jumat secara sengaja untuk membayar ganti rugi berupa itu. Ya. Tapi tidak berarti bahwasanya kalau dia sudah sedekah itu dia mendapatkan fadilah Jumat sebagaimana yang didapatkan orang-orang yang hadir. Enggak, ya, itu hanya sekedar semacam menebus dosanya. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak meninggalkan, yang tidak mengikuti ibadah Jumat tanpa ada udzur yang syar'i, maka hendaklah dia dihukum bil alatil umariyah, dihukum dengan alat yang biasa digunakan oleh Umar bin Khattab. Yaitu Umar bin Khattab biasanya kemana-mana itu membawa tongkat, Pak. Nah, kalau ada masyarakatnya atau umat Islam yang menyimpang dari syariah, maka dia pukul dengan tongkatnya ini. Ada pemuda santai-santai di masjid, padahal jamnya jam kerja. Maka pemuda seperti ini dipukul oleh Umar bin Khattab, ini jam kerja, jangan santai-santai di masjid. Ya. Masjid itu ada waktunya, kerja juga ada waktunya. Waktu kerja jangan santai-santai. Kamu nanti akan menjadi beban bagi masyarakat. Jangan menjadi beban bagi masyarakat, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Maka kesimpulannya, fatwa yang membolehkan pengantin baru untuk tidak Jumatan itu adalah merupakan jahalatun dhahirah. Itu adalah kebodohan yang sangat jelas sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rushd, dan itu merupakan ifrat atau fatwa yang berlebih-lebihan menurut Ibnu Daqiqil Id, ya. Maka para ulama mengingkari fatwa ini. Dan kesalahan yang ketiga, tarkut tabkir ilal jum'ah awwalu bid'ah. Termasuk bid'ah yang pertama muncul di dalam Islam itu adalah orang tidak mau pergi ke masjid pada hari Jumat di awal pagi. Dan sekarang memang sudah tidak kita dapatkan, ya. Kecuali mungkin di pesantren-pesantren masih ada para santri yang datang ke masjid untuk Jumatan itu jam 7 sudah masuk masjid, jam 8 sudah masuk masjid. Tapi kalau di masjid-masjid kita sudah nggak ada itu, ya. Paling orang datang ke masjid itu jam 11 itu sudah cukup pagi, ya. Malah kebanyakannya adalah ya menjelang imamnya datang itu baru datang. Nah, Al-Imam Abu Syamah mengatakan dulu di masa-masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan di kota Madinah itu penuh, tidak hanya di Madinah saja, ya. Jalan-jalan di masa itu ba'da subuh itu sudah penuh berdesakan orang-orang menuju ke masjid. Jadi para sahabat Nabi berangkat ke masjid dulu-dulu kebiasaannya itu bukan jam 11, ya, tapi ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Maka pada hari Jumat, kata beliau, itu sama dengan seperti pada hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kan ramai, Pak, ya, di jalan-jalan banyak orang yang berjalan-jalan. Nah, kondisi itulah kondisi Jumatan di masa awal-awal atau di masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mulai ditinggalkan banyak orang, akhirnya ada yang mengatakan inilah bid'ah yang pertama, yaitu tidak ada lagi orang yang pergi ke masjid pagi-pagi hari. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fadilah pergi ke masjid pagi hari pada Jumatan ini kita pasti akan semangat untuk melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang pergi ke masjid pagi-pagi untuk Jumatan, ya, dan dia berjalan kaki tidak naik motor, dan dia sudah mandi, dan dia memakai minyak wangi, dan dia tidak membuat gangguan di masjid, ya, dan dia mendengarkan khutbah Jumat dengan sungguh-sungguh, tidak berbicara dan tidak ngantuk, maka orang ini satu langkahnya menuju ke masjid itu senilai dengan ibadah 1 tahun dan puasa 1 tahun.
Maka dia tinggal dihitung berapa langkah dia ke masjid itu. Kalau dia 100 langkah berarti sama dengan sudah ibadah 100 tahun dan sudah puasa 100 tahun. Itu hadisnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali di sini tidak ada tampilan Maktabah Syamilah ya. Saya tidak bisa menampilkan lafalnya. Ala kulli hal maknanya seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu saat ketika dia masuk ke masjid untuk ibadah Jumat, ternyata di masjid sudah ada 3 orang. Maka beliau menyesal bukan main. Tapi beliau menghibur dirinya. Rabi'u arba'ah, laisa biba'id ya. Saya adalah orang yang keempat. Ya insya Allah tidak jauh lah. Ya. Beliau menghibur dirinya. Maksudnya beliau menyesal. Kenapa kok tidak termasuk 3 orang yang awal yang pertama yang datang. Didahului 3 orang itu menyesalnya bukan main. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, zaman sekarang orang tidak ada penyesalan. Bahkan masuk Jumatan, khatib sudah naik di atas mimbar juga tidak ada penyesalan. Nah, itu adalah bid'ah yang ada di dalam tubuh umat Islam. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, bukankah Imam Malik berfatwa tidak pantas seorang itu pergi pagi-pagi kepada Jumatan? Tidak pantas. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya fatwa Imam Malik ini fatwa yang salah. Imam Ahmad pernah ditanyakan kepada beliau, Imam Malik mengatakan seperti ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadza khilafus sunnah. Ini fatwa Imam Malik ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, kita lebih mengikuti Nabi atau lebih mengikuti Imam Malik? Ya. Imam Malik mengatakan seperti itu tampaknya karena Imam Malik belum pernah sampai kepada beliau hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Maka wajar beliau menganggap bahwasanya menuju kepada Jumatan pagi-pagi itu malah tidak pantas. Semestinya malah menjelang-jelang ketika menjelang adzan. Ya, itu fatwa Imam Malik yang salah, tidak boleh kita ikuti. Ya. Dan biasa yang namanya manusia, ya, Imam Malik juga manusia, itu pasti mempunyai kesalahan juga. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dan para ulama sudah membuat kaidah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah. Semua manusia itu kadang-kadang bicaranya bisa kita jadikan sebagai pedoman, tapi kadang-kadang bicaranya kita lemparkan, ya kita buang dan kita tolak. Kecuali 1 orang saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ucapan Nabi nggak boleh kita tolak. Tapi kalau Imam Malik bisa kita tolak, kalau memang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesalahan yang keempat, hudurul Jum'ah inda khurujil imam. Baru hadir kepada Jumatan setelah imam sudah datang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, idza kharajal imam rufi'atis suhuf. Kalau imam itu sudah keluar, maksudnya sudah berada di dalam masjid, ya, keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid, maka catatan para malaikat itu sudah diangkat atau ditutup. Artinya orang yang datang setelah imam datang, maka tidak dicatat namanya oleh malaikat. Padahal malaikat itu bertugas di pintu-pintu masjid pada saat Jumatan untuk mencatat siapa saja yang datang. Yang datang pertama siapa ditulis namanya, yang kedua ditulis namanya. Nah, kalau imamnya sudah datang, sudah, bukunya ditutup. Dalam hadis yang lain muttafaq alaih, Nabi mengatakan idza jalasal imam tawaw suhuf. Kalau imam itu sudah duduk, maksudnya duduk di atas mimbar, maka malaikat menutup lembaran. Hadis yang pertama mengatakan lembaran ditutup ketika imam sudah masuk masjid atau sudah datang. Hadis yang kedua mengatakan lembaran ditutup ketika imam duduk di atas mimbar. Yang benar yang mana? Syekh Masyhur mengkompromikan antara 2 hadis ini, mengatakan tampaknya yang dimaksud itu adalah bahwasanya penutupan lembaran ini dimulai ketika imamnya sudah datang ke masjid. Nah, kalau imam itu kemudian datang ke masjid langsung khutbah, ya berarti penutupan sudah betul-betul sempurna. Tapi kalau imam itu datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat dulu, menunggu muadzinnya mengumandangkan adzan, maka berarti penutupan belum selesai tapi sudah ditutup, ya. Artinya sudah tidak dicatat lagi siapapun yang datang. Nah, kemudian ketika imam sudah berada di atas mimbar, itu penutupan sudah betul-betul sempurna. Alias sudah tidak terbuka lagi bukunya itu yang digunakan untuk mencatat itu. Kenapa sudah ditutup secara sempurna? Karena malaikat yang mencatat itu pun juga ikut mendengarkan khutbah Jumat. Berarti permulaan ditutupnya lembaran itu ketika imam datang ke masjid, dan selesainya atau sempurnanya lembaran ditutup itu adalah ketika imam berada di atas mimbar. Ini adalah kompromi dari 2 hadis yang disebutkan oleh Syekh Masyhur hafizahullah ta'ala. Nah, sehingga menurut sunnah itu imam ketika datang ke masjid itu tidak sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, ya.
Imam ketika datang ke masjid itu langsung naik ke atas mimbar. Itu sesuai sunnahnya. Ya. Berarti bahwasanya apa yang dilakukan oleh imam-imam pada saat sekarang itu tidak sesuai sunnah, tapi meskipun demikian tetap tidak berdosa. Ya. Artinya imam itu tidak bisa kita katakan melakukan sebuah bid'ah, tidak, akan tapi itu khilaful aula, yang menyelisih yang lebih utama saja. Tapi kesalahan yang kelima, tidak memperbanyak sholat sunnah saat menunggu imam. Padahal para sahabat-sahabat kalau datang ke masjid itu sebelum imam datang itu sholat sunnah. Kemudian belum datang lagi sholat sunnah lagi, belum datang lagi sholat sunnah lagi. Terus sholat sunnah terus, nggak putus-putus sholat sunnahnya sampai imamnya datang. Tapi ada dua mazhab di sini. Kalau mazhabnya Ibnu Umar itu yutilus sholatnya panjang. Ya. Sholatnya sedikit tapi panjang. Ya, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat tapi lama sekali. Nah, mazhab yang kedua itu sholatnya pendek-pendek, 2 rakaat, salam. Kemudian 2 rakaat lagi, salam lagi, 2 rakaat lagi, salam lagi, terus. Sehingga dia mendapatkan banyak rakaat di dalam menunggu imam ini. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini ternyata ada dasarnya, ada dalilnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang datang menuju Jumatan itu hendaklah apa? Yusalli ma kutiba lahu. Hendaklah dia itu melakukan salat apa yang dicatat oleh Allah untuk dia. Kata-kata ma kutiba lahu ini maksudnya adalah hasungan untuk memperbanyak salat. Sehingga dia dicatat oleh Allah salatnya itu sangat banyak yang dicatat oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan orang Indonesia salat 2 rakaat sudah langsung duduk. Ya. Habis itu ada yang baca Quran, habis itu ada yang zikir saja, habis itu ada yang tidur. Ya. Tapi lebih baik tidak seperti itu, tapi salat terus, salat terus. Itu namanya salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Pokoknya longgar waktunya kita salat sunnah. Maka salat sunnah mutlak ini nggak ada batasnya. Ya. Baik siang maupun malam hari tidak ada batasnya. Kita sholat 100 rakaat nggak ada masalah. Imam Ahmad sholatnya 300 rakaat setiap pagi dan petang. Maksudnya dari pagi sampai malam itu 1 hari penuh 24 jam. Itu kalau dihitung itu adalah 300 rakaat. Ya. Dan itu merupakan rutinitas Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tidak hanya beliau saja, banyak ulama-ulama yang saya temukan di dalam biografi-biografi mereka. Mereka melakukan ibadah sholat mutlak yang sangat banyak sekali setiap harinya. Dan kesalahan yang keenam, tidak mandi Jumatan. Masalah ini memang termasuk permasalahan yang diperdebatkan ulama. Apa hukum mandi Jumatan? Wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi setelah saya teliti dalil-dalilnya, maka lebih kuat insya Allah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya itu wajib, bukan sunnah. Pertama, Umar bin Khattab pada saat menjabat sebagai khalifah, dia khutbah Jumat, kemudian Utsman bin Affan masuk masjid padahal Umar sudah khutbah. Maka langsung ditegur di depan khalayak ramai. Padahal bayangkan, ini yang ditegur Utsman bin Affan, yang dia merupakan calon khalifah ketiga setelah itu. Maka ini orang yang sangat mulia sekali, Utsman bin Affan. Tapi ditegur di depan banyak orang, ini kalau perkaranya hanya perkara yang sunnah, yaitu gara-gara Utsman bin Affan tidak mandi Jumatan, gara-gara dia telat datang dan dia tidak mandi Jumatan, maka kalau itu tidak merupakan suatu kewajiban, pasti tidak akan ditegur secara langsung oleh Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab menegur secara langsung di depan banyak orang, ya, menunjukkan bahwa masalah itu adalah perkara yang wajib. Dan kisah itu disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ada seorang tabi'i bernama Amr bin Sulaim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwasanya yajibu ala kulli muhtalimin al-ghuslu yaumal jum'ah. Atau kama qala Nabi SAW. Wajib atas setiap orang yang sudah dewasa, yang sudah mimpi basah untuk mandi Jumatan. Wa ayyastan, dan dia juga wajib untuk gosok gigi. Wa ayyatatayyab, dan dia juga wajib untuk memakai minyak wangi. Maka setelah dia meriwayatkan hadis ini, dia berkomentar, ammal ghuslu fawajib. Adapun mandi Jumatan memang itu wajib. Wa ammal istinan wa tatayyub fallahu alam. Adapun memakai minyak wangi dan gosok gigi sebelum Jumatan, apakah itu wajib? Wallahu alam. Walakin hakadha huddithu. Tapi memang hadisnya berbicara seperti ini, ya. Bahwasanya mandi wajib dan juga gosok gigi dan juga memakai minyak wangi. Maka komentar beliau yang mengatakan bahwasanya ammal ghuslu fawajib itu menunjukkan bahwasanya pendapat yang sudah tersebar pada saat itu memang wajib. Ya. Maka dia berkomentar memang mandi Jumat itu wajib. Ya. Tapi setelah itu yang lain-lainnya saya tidak tahu apakah wajib atau tidak. Nah, mungkin sebagian orang akan bertanya, bukankah Nabi SAW sudah bersabda
Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu yaumal jum'ah, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudu itu sudah baik itu. Ya. Nabi memuji. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih utama daripada wudu. Ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam 3 dan hadisnya itu dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain sehingga katakan oleh Syekh Albani derajatnya hasan. Meskipun ada rawi mudallisnya di situ ya, tapi derajatnya hasan karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Nah, ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa mandi tidak wajib. Karena kalau mandi itu wajib, tidak mungkin, kata mereka, bahwasanya Nabi memuji orang yang berwudu saja. Di sini kan Nabi memuji. Siapa yang berwudu, itu sudah baik. Ini kan pujian. Kalau orang meninggalkan kewajiban, itu tidak berhak untuk dipuji. Itu dalil mereka. Tapi dalil ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Kata-kata pujian, fabiha wa ni'mat, ini tidak menunjukkan hukum. Ini hanya sekedar menunjukkan bahwasanya wudu itu memang baik. Tapi itu tidak menafikan bahwasanya mandi Jumatan itu wajib ya. Karena ini tidak bicara hukum. Ini hanya bicara tentang masalah baiknya wudu. Dan beliau menyampaikan dalil dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau ahli kitab itu beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Kata-kata ini tidak menunjukkan bahwasannya iman itu tidak wajib. Sebagaimana tadi, fal ghuslu afdal, mandi itu lebih utama. Ini tidak menunjukkan bahwasanya mandi tidak wajib. Ini hanya membahas masalah fadilah amal saja, tidak menunjukkan hukum. Adapun hukum itu dalilnya yang lain. Maka banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kata-kata seperti itu, fal ghuslu afdal, al-iman khairun, mandi lebih utama, kemudian iman lebih baik, itu bukan berarti bahwasanya iman dan mandi tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka kesimpulannya, bahwasanya mandi Jumat ini insya Allah menurut pendapat yang lebih rajih, hukumnya adalah wajib, dan mandi Jumatan itu mulai waktunya adalah setelah terbit fajar. Dari ba'da subuh ya. Maka kalau dia mandinya sebelum subuh dan dia meniatkan ini saya mandi junub sekaligus mandi untuk Jumatan, ini nggak cukup. Kenapa? Karena mandinya sebelum subuh. Kalau mandinya setelah subuh maka bisa berlaku. Karena dalam hadis Nabi mengatakan ghuslu yaumil Jum'ah, mandi di hari Jumat. Kata-kata yaum atau hari ini mulainya adalah ba'da subuh sampai dengan maghrib. Nah, kemudian maghrib sampai subuh lagi ini namanya lail, namanya malam. Nah, kalau dia mandinya sebelum subuh, berarti dia bukan ghuslu yaumil Jum'ah, tapi ghuslu lailatil Jum'ah. Ya, mandinya malam Jumat, bukan hari Jumat. Maka tidak cukup. Ya. Kemudian sebagai penutup, bagi masalah yang keenam ini, Ibnu Taimiyah mengatakan, dalil-dalil tentang wajibnya mandi Jumatan ini lebih kuat daripada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya membaca salawat kepada Nabi SAW ketika kita mendengar Rasulullah, maka kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalil-dalil tentang kewajibannya mandi itu lebih kuat dari dalil-dalil wajibnya selawat tadi. Kesalahan yang ketujuh, menunggu adzan selesai baru tahiyatul masjid. Jadi orang datang ke masjid, pada saat dia datang adzan baru dikumandangkan. Dia menunggu adzannya selesai, menirukan dulu, baru setelah adzan selesai kemudian baru salat tahiyatul masjid. Ini salah. Mestinya dia masuk masjid langsung salat tahiyatul masjid. Adzan nggak usah didengerin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena hukum mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Sementara hukum mendengarkan adzan itu hukumnya sunnah. Maka kalau dia menunggu adzan selesai, berarti dia melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Maka jangan dibolak-balik. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, itulah yang difatwakan oleh Syekh Masyhur dalam kitab beliau. Adapun dalil bahwasanya mendengar adzan itu tidak wajib, alias menirukan adzan tidak wajib ya. Dalilnya adalah perkataan para sahabat. Mereka mengatakan idza takallamal imam taraknal kalam. Kalau imam itu sudah memulai khutbahnya, baru kami berhenti dari berbincang-bincang. Artinya apa? Sebelum imam itu mulai khutbah, alias ketika adzan masih berkumandang, itu para sahabat banyak yang masih berbincang-bincang. Nah, orang berbincang-bincang ini kan berarti tidak menirukan adzan, Pak. Maka menirukan adzan atau mendengarkan adzan atau diam untuk mendengarkan adzan, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan kesalahan yang ke-8,
sibuk sendiri saat khutbah berlangsung. Nah, sibuknya dengan apa? Kalau di Qatar, ya, khutbahnya Syekh Qaradawi, saya melihat siaran langsung dari internet khutbahnya Syekh Qaradawi dalam khutbah Jumat, itu di sana dibagikan minuman satu persatu untuk orang-orang yang menghadiri khutbah Jumat itu. Dan memang wajar di sana disediakan minuman karena khutbah Jumatnya terlalu panjang. Ya, Syekh Qaradawi kadang khutbahnya itu 1 jam lebih. Maka disiapkan air minum. Nah, orang mendengarkan khutbah malah dia sibuk dengan minum. Ini kata Imam Malik adalah la uhibbu dzalik. Saya tidak menyukai perkara itu. Khutbah Jumat itu harus didengarkan, jangan sibuk dengan minum dan sebagainya. Au yadur bihi 'alan nas, atau orang sibuk untuk membagi-bagi minuman padahal khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini enggak pantas kata Imam Malik. Demikian juga Imam Ahmad ketika ditanya, kalau ada khutbah, saya boleh minum enggak? Beliau mengatakan la yashrab, ya, jangan minum. Orang yang seperti itu apa? Tidak boleh minum. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, tidak membagikan air minum tapi membagikan atau memutar kotak infak. Ini termasuk kesalahan. Karena ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, kemudian kita harus mengeluarkan duit untuk memasukkan di kotak infak ini, maka kefokusan pikiran kita sudah berkurang. Seharusnya kita fokus atau irtikas terhadap apa yang dikhutbahkan, tapi gara-gara ada kotak kemudian jadi buyar pikirannya. Atau kalau tidak buyar maka berkurang ya perhatiannya. Nah, berkurangnya perhatian ini sudah termasuk pengganggu terhadap khutbah, maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ya. Syekh Masyhur mengatakan bahwasanya memutar kotak infak itu, kata beliau, saya lihat terjadi di sebagian masjid-masjid pedesaan. Artinya di masjid-masjid kota untuk negara Arab nggak ada kayak begitu itu. Maka Syekh Walid yang dari Al-Bahrain, beliau ketika ditanya ketika di Indonesia apa hukum memutar kotak infak, beliau mengatakan hadza gharib, ya ini aneh nih, ngapain kotak infak diputar-putar. Beliau merasa aneh karena belum pernah melihat. Ternyata Syekh Masyhur melihatnya di masjid-masjid pedesaan. Nah, kalau masjid kita masih ada kotak infaknya itu berarti masjid desa itu ya. Masjid yang apa? Yang seharusnya di pedesaan bukan di kota lagi gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil, maka dia sudah berbuat sia-sia. Nah, ini kerikil ini kan kecil bentuknya, Pak ya. Nah, kalau memegang kotak infak yang gedenya lebih besar daripada kerikil, ini pasti laghonya atau sia-sianya lebih dahsyat lagi. Maka tidak diperbolehkan hal itu. Meskipun saya harus jujur, sebagian masyayikh, yaitu Syekh Naji dari Sudan, ketika ditanya masalah ini, beliau mengatakan, insya Allah nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia memegang kotak infak ini bukan untuk mainan, ya, tapi untuk melakukan infak. Maka nggak ada masalah. Adapun masal hasa, menyentuh kerikil di masa Nabi dulu, itu masih adalah main-mainan kerikil. Jadi masjid dulu itu kan masih dengan tanah biasa, sehingga masih ada kerikil-kerikil di masjid. Nah, orang sambil mendengarkan khutbah sambil main-mainan kerikil, ya. Tangannya apa? Memegang-megang kerikil. Ini kan nggak ada fungsinya. Kerikil dipegang itu nggak ada fungsinya. Tapi kalau memasukkan duit di kotak infak ini kan ada fungsinya, yaitu sedekah. Maka menurut beliau tidak ada masalah insya Allah. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, menurut Syekh Masyhur itu nggak boleh. Itu sama dengan menyentuh kerikil. Nah, maka di sini kita dapatkan dua ulama berselisih. Kalau berselisihnya para ulama, maka hendaklah kita mengambil yang aman saja. Ya, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari permasalahan yang diperselisihkan itu lebih utama. Tapi kesalahan yang ke-9, bicara dengan selain imam pada saat khutbah berlangsung. Maka kalau imam sedang khutbah, kita tidak boleh bicara. Kecuali bicara itu kita sampaikan kepada imam, maka nggak ada masalah. Atau imam yang memulai, imam bertanya kepada makmum, maka ini nggak ada masalah. Tapi kalau sesama kita bicara, maka itu tidak diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya orang yang berbicara pada saat khutbah Jumat berlangsung, maka dia sudah lagho, sudah sia-sia. Meskipun bicaranya itu bicara nahi mungkar, ya, ada orang rame, kita mengatakan ansit, diam, jangan rame. Nah, kita melakukan nahi mungkar seperti itu, justru kita akan lagho, kita akan sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa? La jum'atalah, tidak ada jumatan baginya. Maksudnya apa? Salatnya itu dinilai sebagai salat duhur, tidak salat jumatan. Jadi pahala Jumatan dia nggak dapat. Dia hanya dapat pahala sholat duhur. Padahal pahala sholat Jumat itu lebih besar daripada pahala sholat duhur. Ya. Karena sholat Jumat ini ada tambahan khutbahnya dan ada tambahan jamaah yang sangat banyak dan tambahan-tambahan yang lain sehingga menyebabkan fadilahnya atau pahalanya itu lebih besar daripada sekedar sholat duhur. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud
bahwasanya orang yang melakukan perbuatan sia-sia pada saat khutbah Jumat, kanat lahu dhuhran, maka salat Jumatnya itu menjadi salat zuhur. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Wahab bahwasanya dia tidak mendapatkan fadilah ibadah Jumat, ya, dia hanya mendapatkan fadilah salat zuhur saja. Maka di dalam riwayat Ahmad dikatakan alaika binafsik. Ini sabda Nabi di dalam riwayat Ahmad, ya. Alaika binafsik, hendaklah kamu itu ngurus dirimu sendiri saja. Artinya kita tidak usah ngurus yang lain-lain. Kotak infak nggak usah diurus. Ada orang datang kemudian duduk di samping kita, assalamualaikum, nggak usah diurus, nggak usah dijawab salamnya, diam aja. Tidak usah apa? Diurus, karena alaika binafsik, kamu ngurusi diri kamu sendiri saja. Ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, nggak usah diurus, nggak usah diucapin apa? Yarhamukallah, nggak usah, karena kita harus mengurus diri kita sendiri. Dan inilah mazhabnya mayoritas para ulama. Tidak boleh bicara apapun juga pada saat khutbah sedang berlangsung. Meskipun bicara kita itu adalah bicara doa. Ya. Meskipun bicara kita adalah bicara nahi mungkar. Ya. Ada orang bersin kita doakan yarhamukallah. Ini kan doa sebenarnya baik ya. Tapi karena ini adalah dalam kondisi khutbah maka tidak diperkenankan. Dan ini hukumnya berlaku untuk orang-orang yang mendengar mendengar khutbah Jumat. Tapi kalau orang yang jauh di belakang, sementara khutbah Jumat tidak bisa didengar oleh dia, maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa dia menjawab salam. Tidak apa-apa dia berbicara dengan perkataan yang bermanfaat. Misalnya ya ada orang yang ramai kemudian dia tegur ya, enggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak mendengar khutbah Jumat. Tapi ini sebagian kecil ulama ya. Kalau kebanyakan ulama tetap mengatakan tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ada sebuah kisah di mana Al-Imam Asy-Sya'bi dan juga beberapa imam yang lain. Mereka ternyata ketika khutbah Jumat itu malah bicara sendiri-sendiri. Mereka hanya diam ketika imam sedang membaca Al-Quran di dalam khutbahnya itu. Jadi menurut madhab mereka, Imam Sya'bi dan sebagainya ini, kita hanya disuruh untuk diam ketika imam itu membaca Quran. Kalau dia tidak membaca Quran, maka kita ngomong nggak ada masalah. Misalnya kita ngomong dengan di samping kita, hadis yang disampaikan imam itu dhaif. Ya. Boleh, itu menurut Al-Imam Asy-Sya'bi. Akan tapi madhabnya Imam Sya'bi ini mardudun inda ahli ilm. Ini ditolak oleh para ulama. Karena yang berpendapat seperti ini sangat sedikit dan itu bertentangan dengan zahir hadis dari Nabi SAW. Ya, maka intinya, kesimpulannya adalah tidak boleh bicara apapun juga, meskipun bicara itu adalah bicara yang baik, karena kita sedang kondisi sibuk dengan mendengarkan ibadah khutbah. Dan kita mempunyai kaidah al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan disibukkan lagi. Kita sedang sibuk mendengar khutbah, maka jangan disibukkan dengan menjawab salam dan sebagainya. Bahkan ketika imam itu membaca Rasulullah, maka kita jangan mengatakan sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam hati kita saja ya. Jangan mulut kita bergerak karena itu termasuk bicara. Dan kemudian kesalahan yang ke-10, tidak menghadap kepada imam pada saat khutbah berlangsung. Nah ini juga termasuk kekurangan. Ya. Meskipun ibadah Jumat kita masih sah, tapi ini termasuk ibadah yang kurang. Kenapa? Karena menyelisih ibadahnya para sahabat Nabi. Nabi ketika berkhutbah, maka semua sahabat Nabi menghadap ke arah beliau. Bagaimana kalau orangnya itu jauh dari imam? Misalnya safnya panjang, ya, orangnya di pojok selatan sana. Maka Imam Ahmad berfatwa yanharifu ilal imam. Hendaklah orang ini memalingkan wajahnya kepada imam. Jadi menyerongkan wajahnya atau menyerongkan tubuhnya supaya dia bisa menghadap ke arah imam. Maka semestinya orang itu tidak menghadap ke arah kiblat ketika mendengar khutbah Jumat, tapi menghadapnya ke arah imam. Ya. Boleh dikatakan apa? Orang yang di samping-samping sana itu menghadapnya miring ke arah imam. Ya, badannya miring semuanya. Nah zaman sekarang ini jarang orang yang melakukan seperti itu. Memang meskipun masih ada saya lihat di beberapa masjid, tapi kebanyakan masjid tetap menghadap ke arah kiblat dan ini termasuk kekurangan. Ya. Sebagian ulama namanya Abu Thayyib berfatwa bahwasanya menghadap ke arah imam itu hukumnya tidak hanya sunnah tapi wajib. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari mengatakan aqbala alaihi bi jasadihi wa qalbihi wa dhihnihi li'annahu ad'anil fahm. Ini hikmahnya. Kenapa kita menghadapkan tubuh kita kepada imam, menghadapkan hati kita kepada khutbah imam, menghadapkan otak kita atau pikiran kita kepada imam, itu ad'anil fahm. Karena itu menyebabkan kita lebih bisa memahami khutbah Jumat tadi. Sehingga keluar dari Jumatan itu kita mengambil manfaat yang besar.
Karena ucapan itu kalau tidak diperhatikan nggak akan ada fungsinya yang besar. Ya. Tapi kalau diperhatikan, kemudian diresapi dalam hati, dimasukkan dalam hati kita, nah pada saat itulah kita akan mendapatkan manfaat dari ucapan yang kita dengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah kesalahan-kesalahan di dalam ibadah Jumat. Yang saya sampaikan hanya 10 poin saja. Adapun poin-poin yang lain insya Allah akan disampaikan pada waktu yang lainnya lagi. Sekarang sudah jam 6 lebih 43. Mungkin ada sisa 2 menit untuk menunggu adzan Isya. Ya. Mungkin ada pertanyaan diperbolehkan. Monggo. Baik, membenahi sound system untuk khutbah Jumat. Boleh enggak? Maka ini difatwakan oleh para ulama tidak termasuk yang menyebabkan tersia-siakannya ibadah Jumat kita, karena justru ini merupakan limaslahatil khutbah. Ini kita melakukan sesuatu untuk maslahat khutbah itu sendiri. Itu difatwakan ulama dalam masalah yang ditanyakan oleh seseorang, itu sebenarnya bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah lain yang semisal, yaitu dalam masalah ketika khutbah Jumat itu dimasukkan dalam video, nah kemudian disiarankan secara langsung, seperti misalnya di Mekah dan Madinah, ya, itu kan disiarankan secara langsung, secara live. Nah itu boleh enggak? Nah, maka fatwa yang ditujukan terhadap pertanyaan ini yang saya baca waktu itu adalah memperbolehkan hal itu karena ini termasuk maslahatnya khutbah. Ya. Khutbah ini supaya bisa bermanfaat kemana-mana, maka diperbolehkan untuk hal itu. Tapi dengan syarat jangan bicara. Ya. Dia bergerak dengan tangannya nggak ada masalah. Sebagaimana kalau ada orang yang rame, kita diperbolehkan untuk berisyarat dengan tangan kita. Nah, berisyarat untuk diam, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mengatakan diam, itu nggak boleh. Maka tangan kita boleh bekerja, akan tapi mulut kita tidak boleh berkata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah enggak ada masalah. Ada yang lain? Oke. Monggo. Oke. Iya. Menghadap. Baik. Jawabannya adalah iya, sebagaimana kata Imam Ahmad tadi. Yanharif ilal imam. Dia mau membelokkan wajahnya menuju kepada imam. Itu kalau kita mau melakukan yang paling sempurna. Tapi seandainya tetap menghadap ke arah kiblat tetap sah, Pak ya, tapi kurang sempurna. Ya. Untuk mengerjakan sholat akhir Jumat, maka tinggalkan jual beli. Berarti itu ada aktivitas jual beli pada Jumat. Bagaimana kalau tadi ada keterangan harus datang waktu pagi, sedangkan sholat Jumat itu diadakan pada pagi. Iya. Saya katakan bahwasanya datang kepada Jumatan pagi-pagi itu bukan kewajiban. Itu adalah kekurangan saja. Sehingga tidak wajib memang. Akan tapi saya sampaikan di sini termasuk kesalahan. Kenapa? Karena di awal-awal dulu para sahabat Nabi melakukan hal itu. Tapi ternyata kemudian sudah punah sama sekali. Sehingga sebagian ulama mengatakan hada awwalu bid'atin uhditsat fil Islam. Inilah bid'ah yang pertama kali yang muncul di dalam Islam. Yaitu apa? Tidak ada satupun orang yang melakukan hal itu. Semestinya ada sebagian orang yang tetap melakukan hal itu. Jangan sampai semua orang tidak melakukan. Karena kalau semua orang tidak melakukan, seolah-olah hadis Nabi itu sudah ditinggalkan oleh orang banyak. Padahal hadisnya kan jelas. Man bakkara wabbaqara, siapa yang datang pagi-pagi, tapi tidak wajib. Sebagaimana memakai minyak wangi, tidak wajib. Sebagaimana bergosok gigi, tidak wajib. Akan tapi kalau semua orang meninggalkan, nah baru kita katakan ini kesalahan. Semua orang datang ke masjid, nggak ada yang baunya wangi. Semuanya baunya nggak enak. Nah, ini adalah kesalahan. Meskipun pakai minyak wangi tidak tidak wajib. Tapi kalau semua orang sudah meninggalkan, seolah-olah hadis Nabi sudah dibuang. Maksudnya sudah paham ya? Ada yang lain? Ini dulu. Kalau mandi Jumat itu pertama harus ramah. Kemudian kalau badannya agak berat itu bagaimana? Itu yang selanjutnya nomor 3 ini katanya kalau khotib sedang berdoa ini mengamini apa tidak? Namanya katakan apa tidak? Iya. Mandi Jumatan itu yang penting seluruh tubuh kita basah. Kalau yang dimaksud keramas itu harus pakai sampo, maka tidak wajib pakai sampo. Yang penting apa? Basah rambut kita itu. Tapi kalau sedang greges-greges sehingga dia mador terhadap hal itu, maka nggak ada masalah, tidak mandi. Ya, ini termasuk hukum darurat, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Kemudian mendengarkan khutbah doanya imam, apakah kita angkat tangan dan kita amin atau tidak?
Jawabannya adalah kalau angkat tangan tidak ada dasarnya sama sekali, maka sebaiknya tidak usah angkat tangan. Adapun mengamini, maka diperbolehkan para ulama apabila jangan keras-keras sehingga tidak mengganggu orang-orang yang lain. Tapi kita amini karena memang orang yang berdoa dan orang yang mengamini doa itu syarikani fil ajr, keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Supaya kita dapat pahala, maka kita aminkan. Tapi jangan keras-keras sebagaimana fatwa ulama supaya tidak mengganggu yang lain. Allah a'lam. Apa termasuk unsur syar'i yang ketika Jumatan itu datang yang sepeda? Iya. Apakah termasuk udzur syar'i karena jaga sepeda sehingga dia tidak ikut Jumatan? Saya katakan bahwasanya apabila itu memang menyebabkan kemadharatan, yaitu pencurian, maka ini termasuk ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat menyebabkan perkara yang mahdurat boleh dilakukan. Tapi kalau kondisinya aman sehingga bisa dijaga, karena sholat Jumat juga tidak lama, ya mungkin 10 menit sudah selesai, sehingga kita tinggalkan untuk sholat Jumat semuanya bisa aman, insya Allah maka tidak ada masalah. Tapi kalau kondisi menyebabkan kita harus berjaga karena mungkin sudah terjadi beberapa kali ada pencurian. Kalau nanti semuanya khutbah, semuanya ikut sholat, maka nanti pasti ada pencurian. Maka ini berarti kita termasuk tadyi', ya, menyia-nyiakan harta kita. Membiarkan harta dicuri orang itu adalah apa? Menyia-nyiakan harta kita. Maka insya Allah itu termasuk perkara yang darurat. Ya. Adapun yang saya ceritakan tadi, menjaga imam, ya, itu tidak termasuk perkara darurat. Karena sebenarnya tidak dijaga pun juga sudah aman, ya, nggak ada masalah. Itu hanya karena ketakutan yang berlebih-lebihan dari para